Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Tania Cahya Widya Asmara dengan NIM 2305356048660. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Big Data saya. Jadi project UTS kali ini yaitu saya akan membangun complete data pipeline, yaitu mulai dari data extractions, ETL pre-processing, hingga data visualization menggunakan Power BI. Untuk yang pertama itu ada data source-nya dulu, ada dua dari Kaggle semuanya. Yang pertama ada 11.000 dataset medicines dan yang kedua itu ada 248.000 dataset medicines. Nah, nanti dua dataset ini tuh nantinya akan saling melengkapi. Yang pertama itu akan memberikan insight tentang kualitasnya, dan yang kedua, dataset yang kedua yang totalnya 248 itu akan memberikan medical property-nya. Nah, kita download dulu untuk datasetnya. Kemudian kita setelah download itu kita load ke MongoDB. Nah, koneksinya saya pakai itu MongoDB Atlas yang cloud base. Jadi saya setup authentication-nya terus connect ke cluster. Nah, kemudian kalau sudah menunjukkan kalau koneksi itu berhasil, kemudian dataset itu akan saya insert ke MongoDB. Untuk collection yang pertama saya menggunakan medicines yang dataset yang 11.000. Kemudian yang collection kedua itu saya menggunakan dataset medicines yang bertotal 248.000. Jadi total itu seluruhnya mungkin ada sekitar 260.000 records data yang terstore di MongoDB Atlas saya. Nah, masuk ke data lake. Ini data lake arsitektur saya itu menggunakan 3 layer arsitektur. Yang pertama itu ada bronze, kedua silver, dan yang ketiga itu gold. Nah, untuk bronze layer sendiri ini saya hanya gunakan untuk ekstrak raw data, jadi saya belum proses apapun. Jadi basically untuk bronze ini hanya untuk backup raw datanya, nggak ada modifikasi dan nggak ada pengolahan apapun, hanya pure ekstraksi data aja. Kemudian masuk ke data extract, transform, dan load. Nah, untuk proses ini saya baru masuk ke layer yang silver, jadi saya baru melakukan data cleaning di layer ini. Yang pertama itu saya melakukan standarisasi nama kolom. Jadi saya bikin lowercase semua, kemudian saya gantikan spasi itu dengan underscore. Jadi data itu lebih konsisten dan akan lebih mudah untuk di query nantinya. Kemudian saya juga menganalisis untuk missing value-nya per kolom. Nah, ternyata di dataset yang collection yang kedua yang totalnya 248.000 itu ada banyak banget kolom yang datanya tuh hilang, lebih dari 70% bahkan. Jadi contohnya tuh di kolom side effect itu sebenarnya ada sampai 41 kolom, cuman dari side effect 7 sampai 41 itu mostly empty gitu, kebanyakan hilang, jadi kurang berguna untuk dilakukan analisis, sehingga untuk 39 kolom tadi itu akhirnya saya drop. Saya gunakan side effect yang memang berguna untuk nantinya dianalisis. Nah, tapi untuk kolom-kolom yang penting tapi mungkin ada missing value dan gak sebanyak yang di side effect itu, saya fill missing value-nya itu dengan value lain yang lebih bermakna, jadi gak saya drop seperti itu. Dan dari hasil cleaning saya itu ada 59 kolom, itu jadi 19 kolom, jadi ke drop hampir 70% mungkin lebih. Nah, itu jadi bikin data structure-nya itu lebih clean juga, dan setiap barisnya itu udah nggak ada yang zero, nggak ada yang nol, seperti itu. Nah, setelah data clean semua nih, saya baru masuk ke gold layer, yaitu di layer analytics. Di sini saya akan create specialized data marts-nya untuk tujuan analisis yang berbeda-beda. Yang pertama itu saya bikin medicine master. Ini dari dataset yang 11.000 yang punya review data tadi. Saya bikin kolom baru di situ untuk overall rating. Tadi kan ada rating. Jadi di situ tuh ada rating yang average, terus ada yang excellent sama yang poor. Nah, itu saya bikin jadi overall seperti itu. Kemudian juga ada medicine detail. Ini sebenarnya mengagregasi side effect-nya tuh menjadi satu-satu gitu.
Kemudian ada manufacturer marks, ini untuk manufaktur analisisnya. Dan yang terakhir itu ada combined mart. Nah, yang terakhir ini sebenarnya mart yang memiliki info komplit gitu tentang dua dataset tadi, dua collection yang tadi. Nah, kalau martnya udah nih, saya load kembali ke MongoDB sebagai gold collections. Jadi setelah martnya saya bagi-bagi, saya load lagi ke MongoDB untuk siap dianalisis. Jadi tinggal digunakan sesuai apa yang kita inginkan. Nah, untuk ETL sekarang sudah selesai. Maka saya akan lanjut ke visualisasi data. Jadi yang pertama itu saya membuat overview dashboard yang terdiri dari 4 indikator utama. Yang pertama itu ada data obat, itu ada 11.500. Kemudian ada juga jumlah manufacturer atau jumlah produsen, itu ada 759. Dan ada rata-rata rating keseluruhan obat, itu ada 307,57. Dan yang terakhir itu ada jumlah total records data obat yang masuk, itu ada 222.083.000. Nah, di sini saya bikin donut chart ini untuk distribusi kelas dari obatnya. Yang tertinggi itu di sini kita bisa lihat ada anti-infektif, itu ada 23,17%. Jadi kita bisa tahu kelas obat yang paling laris, paling terjual itu apa. Kemudian yang di samping ini ada bar chart, ini untuk produsen-produsen yang top, yang paling terkenal, yang paling banyak menunjukkan dominasi di produsen besar. Itu ada Minova Life yang paling banyak. Kemudian yang line chart yang paling bawah itu menunjukkan korelasi antara review dan rating. Jadi semakin banyak review itu kan biasanya semakin berpengaruh juga terhadap ratingnya. Jadi nanti kalau misalkan suatu produsen itu memiliki excellent review, biasanya overall ratingnya juga akan naik, tapi juga vice versa. Jadi kalau semakin buruk reviewnya, maka overall ratingnya juga akan semakin turun, seperti itu. Kemudian di halaman kedua itu saya juga ada 2 fitur interaktif, ini bisa dimainin gitu. Yang pertama itu kita bisa milih produsennya. Misalnya kita pilih Acheon Pharma. Nah, ini bisa kita lihat obat yang diproduksi oleh Acheon Pharma itu apa aja, termasuk kelas apa. Nih, kalau kita lihat itu ada anti-infektif, seperti itu. Kita juga kalau misalkan mau nyari dari kelasnya juga bisa. Misal tadi yang paling banyak anti-infektif ya, kita ganti deh anti-diabetik. Nah, ini bisa kita lihat obat-obat apa aja sih yang kelasnya tuh termasuk di anti-diabetik, seperti itu. Kemudian saya juga ada insight yang memungkinkan kita melihat top 10 produsen berdasarkan banyaknya produk yang dijual. Yang pertama itu ada Sun Pharmaceutical Industries. Ini ada 820 nama obat yang dijual. Nah, yang di bawah ini tuh distribusi kualitas reviewnya. Ini kan yang paling banyak juga masih Sun Pharma ya, Sun Pharma paling banyak. Cuman kita bisa lihat juga di sini tuh insight-nya cukup menarik. Jadi kuantitas produk yang dijual dari Sun Pharma ini memang banyak. Namun kalau kita lihat kualitas reviewnya tuh ada yang kualitas reviewnya tuh jauh lebih tinggi daripada Sun Pharma. Maksudnya persentase dari bad review, poor review ini lebih rendah daripada Sun Pharma yang kuantitas produknya itu banyak, itu ada gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa kuantitas produk itu tidak selalu sejalan dengan kualitasnya, seperti itu. Jadi masih ada peluang bagi produsen-produsen kecil yang mungkin akan lebih fokus pada mutu atau kualitas suatu produk daripada kuantitasnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada side effect. Nah, di sini tuh saya menampilkan 20
efek samping yang paling umum diderita oleh si pengguna obatnya ini. Yang pertama itu ada weight loss, terus ada nausea, ada vomiting, dizziness, headache, sama insomnia. Nah, kalau misalkan kita klik, ini juga cukup interaktif. Saya bikin ini, kalau diklik, nah ini kita bisa lihat nama obat apa aja sih yang punya side effect ini gitu. Banyak ya. Ini side effect yang pertama memang menampilkan 498 produk seperti itu. Jadi ini ada yang weakness, bikin weakness, bikin headache, bikin constipation, sama bikin diare. Nah, ini obatnya. Obat apa aja sih? Ini kita bisa lihat situ. Jadi mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.